Cek, 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 Tes 1 2 3. cek, cek. Tes 1 2 3. Telepon, Man. Mati wifi-nya. Enggak. Ini wifi-nya hidup nih. Ada, kawan. Ini kenapa, Bang? Halo, halo, Ini kenapa, Bang? Halo? halo. Apa sih? Kenapa ya? Pak. Halo. Halo? Bisa. Masuk. Halo? Halo. Dengan Ridwan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek, cek. Kawan, kawan. Cek. Cek, cek. Cek. Cek, cek, cek. 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 Speaker yang hidup. Cek, cek, cek. Bikin speaker, Nak. Satu. Posisi udah pas nih saya. Hah? Udah hidup nak, belum hidup lagi. Astagfirullah. Dah. Cek. 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 Coba sekali, Pak. Cek, Pak. Cek. Tes 1 2 3. Cek. Cek, 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 cek. Cek. Kawan. Kawan. Kurang bisa suara. Kawan. Lu mirip sini enggak? Ini ini mana? Udah pas, Pak. Cek. Mas Wan. Ini ambil lah. Oke. Step, Wan. Waalaikumsalam. Tolong ambil. Cek. 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 Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur pada Allah SWT berkat kemudahan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bersua kembali dalam program soal jamaah permasalahan agama atau konsultasi syariah bersama Al-Ustaz Dr. Asri Rahman Az-Zahifidallahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Fawzul Azim wal Khusranul Mubin fi Dha'il Kitab wa Sunnah, kemenangan yang besar, kerugian yang nyata dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah, karya dari Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani Hafidhallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz sebagai narasumber kita telah hadir di studio di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita sapa terlebih dulu Al-Ustaz yang sudah hadir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Bi khair alhamdulillah. Wa kaifa anta? Alhamdulillah bi khair. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa RJTV dan TV lainnya, dan juga pendengar Radio Hidayah dan radio-radio sunnah yang lainnya yang merilai di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Seperti biasanya di kesempatan acara ini kita akan sediakan waktu untuk antum semuanya untuk mendengarkan pemaparan materi dari Al-Ustaz dalam pembahasan kitab ini. Dan insyaallah ta'ala pada sesi kedua akan disediakan waktu untuk antum semuanya untuk berinteraktif bersama Al-Ustaz. Untuk pemirsa RJTV dan TV, Surau TV dan lain sebagainya yang ikut merilai, bisa dilayangkan pertanyaan untuk interaktif dan SMS di nomor yang tercantum di layar kaca antum semua, yaitu di nomor 0823 92 77 7726. Dan untuk pendengar Radio Hidayah, silakan dikirimkan pertanyaan pesan singkatnya ke nomor 0811 75 45 444. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita langsung saja mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman innaka antal alimul hakim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa memuji, memuja, mengagungkan dan membesarkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, adalah zat yang maha mulia dan maha sempurna. Rabbul alamin, pencipta
pengatur, pemilik dan penguasa alam semesta. Menciptakan semua makhluk dari tidak ada menjadi ada. Mencipta manusia dari tanah. Kemudian mencipta keturunan Nabi Adam alaihissalam dari setetes air yang hina. Kemudian disediakan oleh Allah segala yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Katanya berfirman di dalam Al-Quran, Dia yang telah mencipta untuk kita, untuk kamu, yaitu kita manusia, semua yang ada di bumi. Maka segala puji hanya milik Allah. Segala bentuk pengagungan dan pembesaran, pemuliaan dan penyanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita selalu mengucapkannya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusan di akhir zaman, sebagai penutup para nabi dan para rasul, menerima wahyu Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna, sebagai muhaimin untuk kitab-kitab sebelumnya. Di dalamnya ada hidayah, petunjuk, cahaya yang menerangi jalan hamba-hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ia telah menyampaikan amanah, telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, menasihati umatnya dengan sempurna, meninggalkan umatnya di atas syariat yang terang, lailuha kanahariha, malamnya bagai siang. Tidak ada yang berupaya untuk menyimpang sedikit dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan tersesat dan binasa. Fa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuh ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV dan pendengar radio yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang lalu, masih pembahasan tentang istana penghuni surga dan kemah-kemah serta kamar-kamar mereka di surga. Telah kita pelajari ayat-ayat yang menceritakan tentang kamar-kamar di surga, istana-istana, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu di dalam Al-Quran dan juga Nabi-Nya Muhammad SAW dalam banyak hadis menceritakan tentang istana, kamar-kamar di surga. Kita lanjutkan ayat yang lain yang menceritakan juga tentang bangunan dan istana di surga dalam surat Al-Furqan ayat 10. Surat Al-Furqan ayat 10.
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura." Maha suci, maha mulia Allah yang bila mana Dia berkehendak, ja'ala laka khairan min dzalik, Ia akan jadikan untukmu lebih baik dari itu, dari keindahan-keindahan dunia. Dijadikan oleh Allah untuk nabinya lebih baik dari itu, berupa jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga mengalir di bawahnya sungai. Dijanjikan untuk Nabi SAW. Wa yaj'al laka qusura. Dan ini yang kita tuju dari ayat ini. Dan Dia jadikan untukmu istana-istana. Janji Allah untuk Nabi-Nya SAW. Itu ayat dalam surah Al-Furqan nomor 10. Kemudian dari hadis Nabi SAW juga banyak yang menceritakan tentang bangunan di surga, istana di surga. Yang pertama, kata penulis, wa an Abdullah bin Qais an abihi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Qais, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fil jannati khaymatun min lu'lu'atin mujawwafah. Di surga itu terdapat kemah. Ya, selain dari istana, di sana ada tempat yang lain. Bangunan untuk berdiam di yang lain, untuk beristirahat, untuk bersantai, ada di dalam surga. Karena dia taman. Karena dia keindahan. Tentu di antara makna keindahan ada yang ada di tempat-tempat santai itu kemah-kemah. Fil jannati khaymatun min lu'lu'atin mujawwafa. Ada kemah yang terbuat dari mutiara yang berongga. Mutiara besar, kemudian ada tengahnya kosong. Ya. Arduha sittuna milan. Lebarnya 60 hasta. 60 mil. Lebarnya 60 mil. Fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharin. Pada setiap pojok sudut dari kemah tadi ada penghuni, satu sama lain tidak melihat. Ya. Ma yarawna al-akharin. Mereka tidak melihat yang lain. Seakan-akan dalam tempat tersebut dia sendiri. Yatufu alaihimul mu'min. Berkeliling pada mereka orang yang beriman. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna lil mu'mini fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa tuluha fis sama'i sittuna milan. Bagi orang yang beriman di dalam surga ada kemah terbuat dari mutiara satu yang berongga di dalamnya, tuluha, panjangnya di langit, situna milan, 60 mil tingginya. Ya. Jadi antara lebarnya dengan tinggi ke atas 60 mil, seperti yang dijelaskan dalam riwayat tersebut. Ini riwayat yang pertama, menjelaskan tentang ada kemah untuk penghuni surga selain dari istana dan terbuat atapnya dari mutiara. Dari mutiara. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis yang lain dan yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Ini menunjukkan adanya istana, adanya rumah, adanya bangunan tempat tinggal di dalam surga. Yang membangunnya untuk mereka Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan terdapat padanya, pada bangunan tersebut, kesempurnaan, keindahan, ya, kesenangan yang luar biasa. Allah yang menyediakan untuk orang yang membangun masjid karena Allah di dunia ini. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla liman hamida wastarja'a 'inda mauti waladih. Dan dalam hadis yang lain yang menjanjikan juga istana, bangunan di surga bagi amalan-amalan tertentu di dunia. Yang tadi bagi mereka yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka balasannya Allah membangun untuknya istana di surga. Di sini dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang memuji dan mengucapkan istirja, memuji dan mengucapkan istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ketika anaknya meninggal dunia, inda mauti waladih. Kata Allah untuk orang ini, tentunya kepada malaikatnya, ibnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Bangunkan untuk hambaku yang memuji Allah, mengucapkan istirja. Istirja adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal anak yang dicintai, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, ibnu li'abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku ini istana atau rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Namakan rumah itu dengan rumah pujian. Karena pujian yang diucapkan oleh hamba tersebut sampai ketika dia ditimpa musibah pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita ditimpa musibah, tetap kita berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillahi ala kulli hal. Maka milik Allah lah segala puji dalam setiap keadaan, dalam segala keadaan. Ini juga menjelaskan, hadis ini menjelaskan tentang adanya bangunan, adanya rumah, adanya istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga menjelaskan tentang keberadaan istana, rumah di surga, hadis Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat. Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintai asyrata rak'atan tatawwa'an ghaira faridatin. Tidaklah seorang muslim melaksanakan salat karena Allah. Lihat, ini persyaratan yang paling utama, lillahnya. Sebagaimana dalam membangun masjid tadi, Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah. Di sini juga Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin yusalli lillah, karena Allah, kulla yaumin, setiap hari, hintai asyrata rak'ah, 12 rakaat. Tatawwa'an, yang tatawwu' yaitu sunnah.
ghaira faridatin, bukan fardu. Jadi di luar atau di luar salat fardu. Jumlahnya 12 rakaat. Di luar 17 rakaat salat fardu sehari semalam. Menambahnya dengan 12 rakaat salat sunnah setiap hari dirutinkan, tidaklah seorang muslim melakukan itu illa banallahu lahu baitan fil jannah. Kecuali Allah bangunkan untuknya istana, rumah di surga. Rumah di surga. Kita tahu ma'asyal mukminin yang mungkin kita berikan ulasan sedikit mulai dari hadis-hadis yang menjanjikan istana di surga. Di dunia ini bila mana membangun rumah di tempat yang indah, ya, tentu juga menjanjikan keindahan pada rumah tersebut. Rumah di tempat-tempat yang luar biasa indahnya, di atas gunung yang indah dengan pemandangannya, di tepi pantai yang indah, di pulau yang indah, tentu rumahnya semakin indah. Rumahnya tentu menjadi rumah yang indah. Berbeda kalau rumahnya walau semewah-mewahnya tetapi di tempat yang kumuh, tentu tidak akan menjanjikan keindahan. Sementara rumah yang dibangunkan oleh Allah untuk amalan-amalan tertentu tadi dalam hadis dijanjikan membangunnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Surga tempat kenikmatan. Surga tempat keindahan. Surga segala macam keindahan, kenikmatan, ya, ada di sana. Maka tentu rumah yang dibangun di sana tentu indah. Dan siapa yang membangunnya? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta ini. Luar biasa keindahannya, mengagumkan. Yang tidak akan mungkin ada makhluk yang bisa menciptakan dan membuatnya. Allah Subhanahu wa taala cipta surga dengan segala kenikmatan di sana, keindahan, kemerduan suara dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Nah, dibangunkan istana di sana, rumah oleh Allah untuk orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan tadi. Tadi yang terakhir hadisnya tentang menjaga salat 12 rakaat salat sunnah sehari semalam. Ya, maka Nabi SAW menjanjikan Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk orang tersebut istana di surga. Au illa bunya lahu baitun fil jannah. Dalam riwayat lain, atau tidaklah dia melakukan itu kecuali dibangunkan baginya rumah di surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hadis Ummu Habibah tentang 12 rakaat salat sunat sehari semalam tadi juga menyatakan adanya istana dan rumah di surga. Wa qad fassaraha at-Tirmidzi annaha sunanur rawatib. Dalam sunannya, dalam kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi yang dikenal dengan Sunan atau Jami' At-Tirmidzi, beliau di sana menjelaskan yang dimaksud dengan 12 rakaat tersebut adalah salat-salat sunat rawatib. Ya, para ulama mengatakan rinciannya adalah 2 rakaat sebelum subuh, yaitu salat 2 rakaat fajar, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 6 rakaat, kemudian tambah 2 rakaat lagi setelah zuhur, jadi 8 rakaat, kemudian ditambah lagi 2 rakaat setelah maghrib, jadi 10 rakaat, kemudian terakhir 2 rakaat setelah salat isya, maka menjadi 12 rakaat setiap hari rutin. Maka subhanallah, Allah bangunkan untuk yang melakukannya ini karena Allah istana di surga. Ya. Kemudian dinukilkan oleh penulis lagi ayat, ya, yang juga menjelaskan tentang tempat tinggal, kediaman di dalam surga dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Surat As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum
in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakina tayyibah. Dengarkan baik-baik ini, wa masakina tayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan, saya beritahukan tentang perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Perniagaan, perdagangan, tijarah. Ya. Apa itu perniagaannya? Ini dia jawabannya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini perniagaan pertama. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri-diri kalian. Dengan jiwa-jiwa kalian. Mengorbankan harta dan jiwa. Demi agama Allah. Ya. Demi tegaknya agama Allah. Tersebarnya agama Allah. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perniagaan yang menguntungkan. Yang menyelamatkan dari azab yang pedih. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad, membela keimanan, membela agama Allah, ini terbaik dan tidak akan ada yang menandinginya bila mana kita mengetahui. Ini menunjukkan terdapat anjuran untuk kita semua supaya kita mengenali agama Allah. Mengenali bahwasanya beriman kepada Allah, mengetahui cara beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengetahui cara beriman kepada Rasulullah SAW, berjihad di jalan Allah, mengetahui cara berjihad yang benar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah syarat untuk bisa kita menjadi saudagar yang kaya raya dan tidak akan pernah rugi ketika dia berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janji apa bagi mereka bagi mereka yang berniaga seperti itu? Yaghfir lakum dunubakum. Allah mengampuni dosa-dosamu. Ini menunjukkan bahwasanya beriman dengan Allah sebab-sebab pengampunan dosa. Kemudian berjihad di jalan Allah sebab-sebab pengampunan dosa. Yaghfir lakum dunubakum. Kemudian wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dia memasukkan kamu ke dalam surga-surga mengalir di bawahnya sungai. Kemudian Allah berikan juga dalam surga untukmu masakin tayyibah wa masakina tayyibatin, dan tempat-tempat tinggal yang baik. Ya. Tempat-tempat kediaman yang baik di surga. Yang membangunnya Allah tentu tidak akan ada kekurangannya. Semuanya lengkap, dan ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang keindahan istana di surga dengan taman-tamannya, dengan tempat duduknya yang empuk, kasurnya, dipannya, makanannya, pelayannya, minumannya, perhiasannya, lengkap semuanya diceritakan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain. Ya. Wa masakina tayyibah. Ini yang terkait dengan tema kita, fi jannati adn, di surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada istana-istana yang luar biasa megah. Dalam hadis yang panjang kata penulis di sini, wa fi hadithi Abi Hurairah at-tawil radhiyallahu an, dalam hadis Abu Hurairah yang cukup panjang, indama ishtakau qulubahum idza faraqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya panjang, ringkasannya ketika para sahabat mengeluh kepada Nabi tentang kondisi hati. Jadi para sahabat itu benar-benar selalu mengontrol hati mereka. Ketika hati itu terasa jauh dari Allah, cepat mereka merasakannya.
ketika hati itu gersang, mereka cepat merasakannya. Karena mereka selalu memeriksa hati. Perhatian mereka kepada hati jauh lebih besar daripada perhatian mereka terhadap apa yang organ tubuh mereka yang tampak ini. Ya. Maka mereka merasakan ada kegersangan, ada kekerasan dalam hati mereka ketika mereka sudah mulai menjauh dari Nabi. Maksudnya ketika berkumpul bersama Nabi, ada terasa kenikmatan, rasa-rasa keimanan yang sampai ke tingkat tertinggi. Tiba-tiba ketika mereka sudah tidak bersama Nabi lagi, pulang ke rumah, bekerja di kebun mereka, di ladang mereka, melakukan aktivitas masing-masing urusan duniawi, terasa ada kejauhan dari hidayah atau jauh dari ketenangan. Itu yang mereka laporkan kepada Nabi SAW. Wa fi, dalam hadis ini, annahum sa'alu Rasulullah SAW an bina'il jannah. Dalam hadis tersebut juga, mereka menanyakan kepada Nabi SAW tentang material bangunan di surga. Apa materialnya? Apakah pasir, kerikil, batu bata, atau yang lainnya? Ini yang mereka tanyakan kepada Nabi SAW. Faqala alaihi salatu wassalam. Maka dengarkan Nabi SAW menjawab ketika para sahabat menanyakan bangunan istana, rumah yang tadi dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang banyak. Materialnya apa? Kata Nabi SAW, labinatun min fiddah. Ya. Ada batu batanya terbuat dari perak. Wa labinatun min dhahab. Dan ada batu batanya terbuat dari emas. Wa milatuhal miskul izhir. Dan milatnya, ya, semen yang untuk memplasternya itu harumnya seperti kasturi yang berjenis izhir. Ya. Wa hasba'uha lu'lu'u wal yaqut. Sementara pasirnya adalah mutiara dan intan. Ya. Ini bangunan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa turabuha za'faran. Sementara tanahnya adalah za'faran. Za'faran sejenis harum-haruman. Dan tanaman yang harum berwarna kuning. Ya, harumnya luar biasa. Ini tanahnya. Man yadkhuluha yan'am. Siapa yang memasuki surga tersebut, maka dia pasti akan merasakan kenikmatan. Tidak akan ada lagi yang namanya kesusahan, kesedihan, keletihan. Ya. Wala yab'as. Maka tidak akan mungkin pernah dia merasa sakit, tidak pernah merasa sengsara. Wa yakhlud wala yamut. Yang masuk ke dalamnya abadi dan tidak akan mati. Hidup selama-lamanya. La tabla thiyabuhum. Tidak akan pernah lusuh pakaiannya. Pakaian penghuni surga tidak pernah lusuh. Tidak perlu diganti. Selalu seakan-akan baru. Ya. Sutra yang halus dan yang kasar seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala yafna syababuhum. Dan kepemudaannya, ya, umur mudanya tidak akan pernah habis. Selama-lamanya muda. Usia tidak akan bertambah. Karena kehidupan itu kehidupan yang abadi. Dan tidak ada lagi masa tua. La yabla syababuhum. Kata Nabi SAW bercerita kepada para sahabatnya, demi membangkitkan semangat para sahabat untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qal. Kemudian Nabi SAW bersabda, Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil. Ya, pemimpin yang adil. Ini doanya diijabahi oleh Allah, tidak akan ditolak oleh Allah. Bila mana pemimpin itu adil dan dia berdoa kepada Allah dalam keadaan dia adil terhadap rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Was-shaimu hatta yuftira. Dan orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Jadi doa orang yang berpuasa juga doa yang mustajab. Maka para muslimin yang dirahmati oleh Allah, saat berpuasa jangan lupa berdoa. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, karena salah satu dari doa yang diijabahi oleh Allah adalah doa orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam. Dan doa orang yang terzalimi
di mana Allah mengangkatnya di atas awan. Sehingga tidak ada yang menghalang-halanginya. Diangkat doa mereka sampai ke atas awan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftahu laha abwabus sama. Untuk doa orang yang terzalimi ini dibukakan oleh Allah semua pintu-pintu langit. Tidak ada yang menghalanginya. Sampai pintu langit pun terbuka semuanya. Naik ke Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Rabbu tabaraka wa taala, ketika doa orang yang terzalimi ini naik ke atas, melampaui awan, melampaui pintu, masuk melewati pintu-pintu langit yang terbuka semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyambut doa tersebut, wa izzati, demi keperkasaanku, kata Allah bersumpah, la ansurannaka walau ba'dahin. Saya pasti akan menolongmu, itu orang yang terzalimi yang meminta pertolongan kepada Allah, saya pasti menolongmu kapanpun juga. Maksudnya dalam waktu yang akan pasti, dekat atau cepat atau lambat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi. Terkadang orang yang terzalimi menanti waktunya cepat, seketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, dan terkadang orang yang terzalimi dikabulkan permohonannya Allah dalam waktu yang cukup panjang. Dan Allah memberikan jaminan bahwasanya doa mereka pasti akan dikabulkan oleh Allah. La ansurannaka walau ba'dahin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, selesai kita dari pembahasan bangunan-bangunan atau rumah di surga atau istana di surga yang dijelaskan secara gamblang oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita dengarkan bersama. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada pembahasan yang kedua atau bahagian yang kedua, yaitu tentang tempat tinggal penghuni neraka dan rantai-rantai serta belenggu-belenggu yang terbuat dari besi, dan juga pelecut-pelecut atau cambuk-cambuk yang tersedia untuk penghuni neraka, wal iyadu billah. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membukakan kepada kita kesempatan yang sebesar-besarnya, memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan kebaikan sebanyak-banyaknya, menambahkan ilmu kita dan menjadikan ilmu kita yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Asfuri Rahman Az-Zaifidallahu ta'ala yang telah memaparkan materi dan menceritakan kepada kita semuanya, menggambarkan tentang bagaimana bentuk istana-istana di surga, kemudian memberikan motivasi untuk kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT, sehingga kita mendapat meraih janji-janji Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa di akhirat nantinya. Nah, para pemirsa dan pendengar radio dimanapun antum berada, kita langsung masuk ke sesi kedua, soal jawab permasalahan agama bersama Al-Ustaz. Dan silakan untuk menghubungi kami untuk interaktif secara langsung di nomor 082392777726, dan untuk pesan singkat bisa juga dikirim ke nomor yang sama. Dan pendengar Radio Hidayah silakan dikirimkan pertanyaan pesan singkat ke nomor 0811754544. Taib, di sini sudah ada pesan singkat yang masuk, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar pembahasan yang ditanyakan, apakah cucu dari kakak kandung mahram kita, ya maksudnya apakah cucu dari kakak kandung itu adalah mahram dari kita, Ustaz? Pertanyaan dari Ibu Wati di Pangkal Pinang. Ya. Terima kasih untuk Ibu Wati dari Pangkal Pinang.
pendengar Radio Amuba Pangkal Pinang menanyakan tentang cucu kakak kandung, apakah mahram kita? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Anak kakak kandung dan anak dari anak kakak kandung itu semuanya adalah kemenakan dalam bahasa agama. Maka kemenakan adalah mahram. Kemenakan adalah mahram dan seterusnya. Bila mana anak dari cucu kakak kandung itu juga nanti punya, maka dia juga mahram kita. Terus ke bawah dengan kita, bukan dengan cabang kita, tapi dengan kita. Kita punya kakak dan kakak punya anak, maka anak dari kakak itu adalah mahram. Bila mana anak kakak itu punya anak, maka anak dari anak kakak kita itu ada juga mahram, terus ke bawah. Maka dia adalah dalam istilah adalah anak dari, atau dalam istilahnya kemenakan. Ya, kemenakan. Jadi wallahu taala alam, cucu dari kakak kandung adalah mahram kita, wabillahi taufik. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz, dan mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu Wati di Pangkal Pinang. Di sini sudah ada dari hamba Allah di Bengkulu yang tersambung melalui telepon. Nah, silakan. Ya, halo. Ya, silakan Ibu atau Bapak. Ya, silakan Ibu atau Bapak yang bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak di Bengkulu. Ya, dari hamba Allah di Bengkulu, Pak. Ya, silakan Bapak. Halo. Ya, silakan Ya, Bapak. silakan, Pertanyaannya. Ini Pak mau bertanya masalah kalau kita mengerjakan sholat, membaca surat sesudah surat Al-Fatihah itu, apa boleh kita membaca hanya mengambil langsung berapa ayat di tengah-tengah surat atau di akhir surat, Ustaz? Baik. Nah, mohon dalilnya, Ustaz. Baik. Cukup Bapak? Ya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk hamba Allah di Bengkulu menanyakan tentang apakah boleh kita membaca setelah surah Al-Fatihah dalam salat, mulai dari pertengahan surat, ya, mulai dari pertengahan surat dan berhenti juga di pertengahannya, atau mulai dari akhir surat, akhir surat dan berhenti sampai ujung surat. Nabi SAW dalam hadisnya ketika menjelaskan tentang tuntunan salat kepada al-musi' salatah, ya, jika kamu berdiri hendak salat, fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, ini asalnya. Ketika engkau tegak berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Maka bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi dasarnya tidak ada ketentuan bacaan. Tidak ada ketentuan membaca mesti dari awal surat dan sampai selesai, tidak, atau mesti dari akhir surat sampai menutup surat itu sampai akhir ujungnya atau sampai ujungnya, juga tidak ada ketentuannya. Landasannya adalah membaca apa yang bisa, apa yang mudah bagi kita, terutama surah Al-Fatihah. Dan bahkan para ulama di sini, ulama fikih menjelaskan tentang hukum membaca Al-Fatihah dalam salat. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib. Intinya setelah kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita hendak membaca surat-surat yang lain, kaidahnya adalah membaca apa yang mudah, membaca apa yang bisa. Kalau seandainya kita membaca dari pangkal, dari awal surat, kemudian menyelesaikannya sampai akhir, ini lebih utama. Ya, lebih utama. Sebagaimana Nabi SAW dalam salat malam membaca surat sampai selesai. Ketika dia membaca surah Al-Baqarah, ya, dan dia menyelesaikan surah Al-Baqarah sampai ujung surah Al-Baqarah 286 ayat. Ada satu kesimpulan yang kita ambil dari cerita Mu'adz bin Jabal yang ikut salat malam bersama Nabi.
yang mungkin bisa kita jadikan sebagai dalil bahwasanya boleh membaca surat atau sebagian dari isi surat, baik itu dari awal sampai sebagiannya atau dari pertengahan sampai sebagiannya atau ujung sampai akhirnya. Yaitu ketika Nabi SAW membaca dari awal surah Al-Baqarah, sahabat ini berandai-andai atau dia menduga-duga nanti Nabi SAW akan berhenti sampai ayat 100, ya, sampai ayat ke 100. Jadi ini kalau seandainya dia menduga sampai seperti itu, berarti ada yang dia dapatkan dari perbuatan Nabi, bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan demikian, sehingga dia mengatakan nanti Nabi akan menutup bacaan pada rakaat yang pertama ini pada ujung ayat 100. Ternyata ketika sampai ayat ke 100 dan selesai, Nabi SAW melanjutkan ke 101 terus, kemudian dia berandai lagi mungkin pada ayat ke 200. Ternyata ketika sampai ayat 200 juga Nabi SAW melanjutkan. Dari situ kita mengambil kesimpulan bahwasanya membaca sebagian dari ayat-ayat dalam surat tertentu itu tidaklah terlarang. Tidaklah terlarang. Baik itu di pangkal surat sebagiannya tidak sampai selesai atau sampai separuhnya saja, atau memulainya dari pertengahan surat kemudian diambil pertengahannya tidak sampai juga ke ujung, atau di ujung-ujung surat sampai menutup atau sampai selesai surat tersebut. Ini kita simpulkan dari kejadian tersebut bolehnya. Dan juga dasar hadis yang tadi Nabi SAW mengatakan tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi tidak ada larangan. Kemudian yang perlu juga kita ketahui, mungkin yang termasuk adab ketika kita ketika kita membaca sebagian, kita harus memulai dan berhenti sesuai dengan alur cerita Al-Quran. Ya. Ini lebih tepat dan lebih mudah dipahami oleh makmum yang mendengar. Ya. Lebih nyaman terasa ketika kita memulai cerita dari permulaan cerita yang ada dalam Al-Quran. Karena dalam satu surah itu terkadang ada berbagai macam cerita. Jadi ketika kita mulai dari pertengahan, kita sebaiknya sesuai dengan adabnya adalah memulai dari awal cerita. Ya, kemudian misalnya seperti cerita penciptaan Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah, ya kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ini kan ada akhirnya cerita tentang malaikat, proses penciptaan Nabi Adam dengan cerita malaikat. Dan juga termasuk situ cerita iblis, ada akhirnya. Dan ketika berhenti pada akhir cerita tersebut, kita berhenti pula. Ini sangat tepat dan cocok. Tetapi kalau seandainya kita berhenti, sementara cerita itu sudah habis, dan baru mulai cerita yang baru, rasanya tidak nyaman dan tidak enak. Jadi ini mungkin hanya sekedar tambahan ketika kita membaca sebagian dari ayat-ayat yang ada dalam surat tertentu, sementara yang ditanyakan tentang dalil, yang saya ingat sekarang adalah dalil tentang keumuman tadi, membaca apa yang bisa kita baca. Kemudian kasus ketika Nabi SAW salat malam dan membaca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir, dan apa yang diungkapkan oleh sahabat yang ikut serta salat bersama beliau saat itu sebagai kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ingat sekarang ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh hamba Allah yang bertanya melalui telepon dari Bengkulu. Ya, kita bacakan pertanyaan pesan singkat yang berikutnya yang masuk dari pendengar Radio Hidayah dari hamba Allah di Panam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, apakah langsung dikerjakan atau dikerjakan salat sunnah sebelumnya 2 rakaat dan 2 rakaat sesudah zuhur? Apakah seperti itu Ustaz? Kemudian kalau salat sunat Isya, mana yang baik untuk dikerjakan? Apakah sebelum ataukah sesudah salat fardu? Baik. Ya, terima kasih untuk pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru dari Panam menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama tentang sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, ada 2 hal yang perlu kita jelaskan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, mungkin mesti dibedakan antara
penjelasan tentang hadis 12 rakaat sehari semalam tadi dari sholat sunnah yang barang siapa menjaganya dia akan dijanjikan istana di surga, dibangunkan untuknya istana di surga. Jadi uraiannya menurut para ulama 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh yaitu salat rawatib, setelah azan 2 rakaat sebelum salat subuh fardu. Ya, ini yang dinamakan dengan rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh fajar, yaitu salat rawatib qabliyah subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Ini yang perlu kita katakan, 4 rakaat sebelum zuhur berarti sebelum salat fardu zuhur. 4 rakaatnya 2 salam. 4 rakaatnya 2 salam. Ya, berarti sudah 6 itu. 2 tambah 4, 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Ya, ini terpisah, bukan 4 rakaat yang seperti yang ditanyakan tadi, terpisah. 4 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah. Berarti sudah 8 rakaat. Dari 12 rakaat yang dijanjikan tadi, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Setelah maghrib itu setelah selesai sholat maghrib. Sholat rawatib ba'diyah atau sholat ba'diyah. Kemudian jadi 10 itu, kemudian tambah 2 rakaat lagi untuk melengkapi 12 rakaat dalam hadis tadi, yaitu 2 rakaat setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Ya, ini yang pertama yang harus kita jelaskan tentang pertanyaan tadi. Yang kedua, para ulama menjelaskan adalah di antara sholat rawatib, ya, adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini juga termasuk sunnah, ya, walaupun tidak ada janji tertentu. Kalau nanti ditotalkan semua, kalau seandainya kita menjaganya, maka dia jadi 10 rakaat. 2 qabliyah subuh, yaitu rakaat al-fajr, kemudian 2 sebelum zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, jadi 10. Tetap juga termasuk salat sunnah, ya, salat sunat rawatib ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah. Tetapi tidak termasuk dalam konteks hadis yang menjelaskan tentang janji istana di surga tadi. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan kedua tentang salat sunat isya, ya, isya apakah sebelum dan sesudah? Yang termasuk dalam penjelasan para ulama adalah ba'diyah. Ya, ba'diyah isya ini yang termasuk salat yang ada keutamaannya, seperti dalam penjelasan 12 rakaat tadi termasuk salat sunat 2 rakaat setelah isya. Namun yang perlu juga kita ketahui, ketika kita menjelaskan ini bukan berarti sebelum maghrib tidak ada salat sunat, sebelum isya tidak ada salat sunat, bukan. Tapi kalau seandainya ditanyakan secara umum apakah ada sebelum salat isya itu salat sunat, maka jawabannya ada. Berdasarkan hadis yang umum, di mana Nabi SAW menjelaskan di antara 2 azan ada salat. Maksudnya di sini ada salat sunat. Dan azan yang dimaksud yang 2 ini adalah salat azan itu sendiri bersama qomat, iqamah. Jadi kalau seandainya setelah azan isya menunggu datangnya iqamah salat isya, kita salat sunat, berarti ada salat sunat berdasarkan hadis ini. Begitu juga salat maghrib, dan bahkan salat maghrib lebih tegas lagi, di mana Nabi SAW bersabda, "Sallu qabla al-maghribi." Salatlah kalian sebelum salat maghrib, berarti salat sunat. Yang di antara azan dan iqamah tadi. Sallu qabla al-maghribi, diulang kembali oleh Nabi. Sallu qabla al-maghribi, 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Kemudian di ujungnya dia mengatakan liman sya', bagi siapa yang suka, bagi siapa yang mau. Intinya ada salat sunat sebelum maghrib, ada salat sunat sebelum isya, dan bahkan ada salat sunat sebelum asar. Ya, setelahnya ada larangan. Setelah subuh ada larangan, tetapi sebelum asar ada salat sunat yang dimana Nabi SAW mengatakan rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati seorang hamba, seseorang bila mana dia salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi ada salat sunat yang mengiringi, semuanya dalam konteks rawatib, semuanya masuk dalam rawatib. Tetapi ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Seperti 12 rakaat tadi
dan juga tentang 10 rakaat juga ada keutamaan tersendiri. Jadi itu jawaban pertanyaan yang tadi ditanyakan, wallahu alam. Baik, kemudian dapat dipahami oleh pendengar Radio Hidayah bertanya melalui pesan singkat. Dan di sini sudah ada tersambung penelpon dari Lampung, Bapak Muhammad Daud. Ya, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ini Pak Ustaz, Ya. spontan. Yang imam itu kira-kiranya kalau orang rumahnya selingkuh bisa jadi imam enggak? Baik. Ya. Ya. Cukup Bapak? Ya, cukup. Ya. Ya, itu aja. Ya. Terima kasih. Ya, selamat. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Daud dari Lampung menanyakan tentang apakah sah imam seorang ya bila mana istrinya selingkuh. Apakah sah imam seseorang bila mana istrinya selingkuh? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, tentu kalau kesempurnaan atau faktor sempurnanya seorang imam yang mengimami kaum muslimin dalam salat, tentu selayaknya atau idealnya adalah seorang imam yang baik agamanya dia sendiri dan baik agama keluarganya, dan ini yang dicontohkan oleh imam-imam yang ada dari generasi salaf. Dan sebaik-baik imam adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan dia yang mengimami kaum muslimin dalam salat, dan dia imam yang terbaik yang mengimami kaum muslimin dalam salat. Begitu juga generasi setelahnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu ketika yang menjadi imam itu orangnya baik, agamanya baik, adil, dan begitu juga keluarganya, sehingga orang yang mengikuti dia, yang mengenalinya, tentu akan terpengaruh bagaimana mereka bisa mendapatkan kekhusyukan dalam salat. Itu idealnya. Tetapi perlu kita jelaskan bahwasanya para ulama ketika memperbincangkan tentang al-imamatu fi shalah, menjadi imam dalam salat, mereka tidak ada menjadikan persyaratan seorang imam itu adalah kebaikan agama keluarganya. Tidak ada. Di antara syarat menjadi imam adalah keluarganya baik agamanya. Itu tidak ada dalam pembahasan fikih bahwasanya seorang imam itu baru sah keimamannya bila mana keluarganya baik dan tidak pernah berdosa. Tidak ada yang terjumus ke dosa besar. Beda ya antara idealnya tadi seorang imam, tentu ini yang kita harapkan, sehingga ketika kita mengenal imam yang mengimami kita itu dia sendiri agamanya baik, keluarganya juga baik, dan tentu akan berpengaruh sedikit banyaknya kepada salat kita. Tetapi juga perlu kita ketahui tidak ada persyaratan menjadi seorang imam bila mana keluarganya atau dia sendiri, selamat dari dosa. Ya, harus yang menjadi imam itu orang yang selamat dari perbuatan dosa. Itu tidak ada persyaratan dari para ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dosa orang lain tidak akan dipikul oleh seseorang. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seorang kecuali apa yang dia lakukan, yang dia usahakan. Intinya keimaman dari seorang imam yang istrinya selingkuh sah. Ya, keimaman seorang imam yang mengimami dalam salat, istrinya selingkuh sah dan tidak membatalkan salat. Tetapi tentu bagi pengurus masjid di sana, agar merasa lebih nyaman, lebih tentram, lebih terasa ada keterikatan, ada yang berpengaruh dalam keimamannya tersebut, ketika dia bisa dicarikan gantinya, dia juga merasa beban itu. Dia juga menjadi imam merasa terbebani oleh kondisi keluarganya, maka diupayakan untuk bisa diganti. Tetapi kalau seandainya itu terjadi, dia mengimami orang dalam sholat, maka imamnya sah dan orang yang lain sholatnya juga sah, wabillahi taufiq.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya melalui pesan singkat atau melalui telepon tadi Bapak Muhammad Daud di Lampung. Baik, kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang masuk datang dari pendengar atau pemirsa RJTV. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kedua orang tua saya masih hidup. Akan tetapi saya sangat sedih karena kedua mereka tidak pernah sholat, Ustaz. Terutama ayah saya, dan beliau berkata, yang penting kita harus bisa mengenal diri kita sendiri dulu dan ilmu jalan kembali. Ya, dan ilmu jalan kembali. Dan ayah saya sering berbuat yang penting kita mengenal diri kita sendiri dan ilmu jalan kembali, itu yang tertulis di sini. Dan saya dan ayah saya sering berbuat kesyirikan, Ustaz. Bagaimana menurut pandangan Islam, Ustaz, mengenai ilmu jalan kembali? Itu yang ditanyakan. Dan apa yang harus saya lakukan agar kedua orang tua saya bisa berada di jalan yang benar, Ustaz? Ya. Terima kasih dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuknya kepada orang tua, kedua orang tua dari saudara atau saudari kita yang bertanya. Semoga dibukakan pintu hatinya, menerima agama tauhid, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Jalla Jalaluh. Ya, ini tidak akan mustahil bila mana Allah Subhanahu wa taala menentukan. Yang kedua, tentu apa yang terjadi pada dua orang tua dari yang bertanya ini adalah suatu hal yang besar. Ketika tidak melihat atau tidak memandang pentingnya menerapkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dalam hidup ini. Yang penting harus mengenal diri sendiri, dan bahkan dia meyakini adanya sebuah ilmu yang harus dipatuhi, yaitu ilmu jalan kembali. Tidak tahu saya apa ini. Ya, saya tidak mengenal ilmu jalan kembali. Kemungkinan ini ilmu kebatinan atau ilmu ritual-ritual tertentu yang tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama ini jelas. Ya, ilmu agama yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, nyata, tidak ada yang samar-samar, semuanya gamblang, mudah dicerna, mudah dipahami. Bisa dipahami oleh semua orang dari berbagai tingkatan pemahaman, latar belakang pendidikan, semua bisa memahaminya dengan mudah. Karena Allah memang menyesuaikan itu. Ya. Jadi tidak ada yang sulit dalam memahami agama. Bisa diterapkan. Jadi ilmu jalan kembali, kalau itu memang maksudnya, maka saya tidak mengenalinya. Dan ini saya meyakini ini adalah salah satu penyebab dia tidak meyakini menerapkan agama ini termasuk hal yang penting. Ya, salat tidak penting, puasa tidak penting, haji tidak penting. Ya, pokoknya kita sudah tahu diri sendiri. Mungkin ini ilmu kebatinan yang mengatakan kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita sudah mengenali Allah. Ya. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini ilmu yang menyimpang jauh dari apa yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia yang termulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tidak akan ada jalan yang membawa kita ke surga kecuali jalan beliau. Ya, beliau orang yang paling rajin beribadah, yang bahkan pecah-pecah telapak kakinya salat, dan bahkan berpuasa seakan-akan dia tidak berbuka. Dan akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Ketika ada perintah dia terapkan, ketika ada larangan dia jauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi kita Muhammad SAW. Bila mana ada agama yang hanya sekedar pengenalan diri saja, ini bukan agama dan ini agama syaitan. Wal'iyadzubillah. Sehingga melepaskan pakaian agama dari seorang hamba. Bila mana itu ada, maka ini adalah ajaran syaitan yang harus kita hindari. Dan yang mesti dilakukan adalah yang pertama berdoa. Tidak ada yang ampuh berdoa, karena memang ini senjata kita yang disediakan oleh Allah untuk kita. Tengadahkan tangan bila saudara sudah mengenal sunnah, mengenal agama ini dengan baik,
mengamalkannya, maka jangan lupa mencari waktu-waktu yang mustajab. Ketika sujud, di sepertiga terakhir malam, di antara dua azan, ketika musafir, saat berpuasa, ya, ketika turun hujan, pergunakan waktu-waktu untuk meminta kepada Allah dengan penuh harap, dengan tulus agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan hidayah kepada kedua orang tua kita. Tidak ada bakti yang lebih besar dari itu, membuat orang tua kita menerima hidayah. Dan siapa di antara kita yang menginginkan orang tuanya masuk neraka? Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan semuanya. Ya, Allah yang menetapkan semuanya, maka minta kepada Allah. Kemudian yang kedua, berupaya untuk mulai-mulai dengan cara tetap menjaga bakti, berbuat baik kepada orang tua, menjaga akhlak, memuliakan, menghormati mereka, berkhidmat kepada mereka. Ini terapkan terus, tambah terus. Ya, bila mana kita bisa membantu, bantu terus. Sekuat kemampuan kita, berikan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Kemudian diselang-selingkan, dicelah-celahi dengan kata-kata nasihat. Ketika kita membantunya, sampaikan kepadanya, ini dalam urusan dunia, selama saya bisa, saya tetap akan terus membantu ayah dan ibu. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, nanti di hadapan Allah, saya tidak akan bisa membantu lagi. Saat ini saya bisa membantu. Sampaikan itu. Ya, sampaikan itu kepada kedua orang tua kita. Di dunia masih bisa saya membantunya, tapi kalau kita semua sudah meninggal dan setiap kita berhadapan dengan Allah, saya tidak akan bisa lagi tegak di samping ayah, di samping ibu. Ya, ini yang perlu saudara atau saudari sampaikan. Dan mungkin bisa dihadiahkan buku kepada mereka, hadiahkan kaset-kaset atau CD-CD ceramah agama yang menyentuh. Pilih dan pilih yang tepat. Dengan pilihan yang tepat yang bisa menyentuh. Kemudian yang tadi tentang ilmu jalan kembali, saya tidak mengetahuinya, karena memang ilmu yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan bukan berarti ketika saya tidak tahu dari Al-Quran dan Sunnah, semua yang Al-Quran dan Sunnah saya ketahui, tidak. Tetapi dari namanya saja kita sudah berprasangka tidak baik, karena tidak kita temukan dalam uraian para ulama. Wabillahi taufiq. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya melalui pesan singkat dari penanya pemirsa RCTV. Kita beralih pertanyaan pesan singkat yang datang dari pendengar radio Bas FM di Salatiga yang tidak mencantumkan namanya di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, kalau ada seorang mukmin yang sudah lanjut usia, ya apakah umroh ataukah haji yang didahulukan untuk dilakukan? Mengingat kalau haji antriannya cukup lama, karena Allah baru memberikan rezeki yang cukup ke tanah suci setelah usia lanjut. Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, terima kasih untuk yang bertanya dari pendengar radio Bas FM Salatiga yang menanyakan tentang apa yang terbaik atau apa yang mesti didahulukan, apakah umrah atau haji bagi seseorang yang sudah lanjut usia, yang sudah punya biaya untuk berangkat ke Mekah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan. Bila mana saat itu mampu untuk umrah, lakukan umrah. Ya. Apalagi kalau mendaftar, kalau seandainya ada kemungkinan untuk bisa menunaikan ibadah haji, maka daftar haji dan lakukan umrah. Daftar haji untuk sementara menunggu, ya, berangkat umrah. Tapi kalau biayanya hanya untuk bisa umrah saja, maka fattaqullaha mastata'tum, tunaikan umrah dan terus adakan niat untuk berangkat haji. Kalau memang sudah tidak mampu untuk secara biaya dan juga dalam masalah fisik karena sudah lanjut usia, maka Allah tidak akan membebani kita apa yang tidak mampu kita pikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wabillahi taufiq. Allah tidak membebani seseorang apa yang tidak mampu dia pikul, atau kecuali apa yang bisa dia beban atau yang bisa dia pikul. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya pendengar radio Bas FM Salatiga. Kita beralih pertanyaan pesan singkat yang datang dari pemirsa Surau TV di Bukit Tinggi dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, selama ini saya bangun 30 menit sebelum subuh. Lalu saya lakukan salat fajar 2 rakaat. Ya, yang tertulis di sini, salat fajar 2 rakaat, lalu zikir sampai datang azan subuh, dan biasanya saya salat sunat lagi 2 rakaat, 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Ya, apakah kalau sudah salat fajar tadinya, salat qabliyah subuh juga dikerjakan lagi, Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih untuk yang bertanya tadi dari pemirsa Surau TV dari Bukit Tinggi. Menanyakan selama ini dia 30 menit sebelum azan subuh bangun, kemudian salat. Ya, salat. Kemudian setelah salat berzikir sampai azan subuh. Setelah azan nanti salat lagi. Ya, apakah saya mesti salat lagi nanti ketika saya sebelum subuh salat sudah salat 2 rakaat? Yang bertanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 salat yang harus diketahui saat tersebut. Yang pertama salat malam. Ya, salat malam termasuk di situ witir. Ya, termasuk di situ salat witir. Kemudian yang kedua salat 2 rakaat fajar atau salat fajar yang tadi diistilahkan. Maka waktunya berbeda. Salat malam itu berakhir dengan azan subuh. Ya, baik itu salat tahajud ataupun penutupnya adalah salat witir. Salat witir salat ganjil. Ya, salat ganjil paling kurang 1 rakaat. Dan bisa 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat. Kalau dalam kondisi 30 menit tadi, maka masih bisa untuk salat lebih dari 3 rakaat. 2 rakaat misalnya salat ringan, kemudian salat 3 rakaat witir. Jadi 5 rakaat totalnya. Ini bisa dilakukan 30 menit menanti azan subuh. Jadi tidak ada salat 2 rakaat. Kecuali kalau sekiranya saudara atau saudari sudah salat witir sebelum tidur. Ya, salat penutup salat malam yaitu 1 rakaat atau 3 rakaat atau lebih tadi sebelum tidur. Kalaupun nanti terjaga bangun 30 menit sebelum subuh, maka boleh salat sunat ya, yang tidak witir, yaitu genap 2 rakaat, 4 rakaat dan tidak ada lagi witirnya, dan boleh membaca Al-Quran setelahnya, berdoa, berzikir sampai azan subuh. Jadi 2 bentuk tadi. Yang pertama, mengerjakan salat malam di ujung malam tersebut, yaitu 30 menit, setengah jam sebelum azan subuh, yaitu salat malam yang harus ditutup dengan witir. Ya, kalau seandainya belum witir sebelum tidur, ya, ditutup dengan witir 2 rakaat 1 atau 2 rakaat 1 rakaat atau 3 rakaat langsung witir, atau 2 rakaat salat ringan kemudian tambah 3 rakaat witir, jadi 5 rakaat. Kalau masih tersisa waktu, berdoa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala turun di waktu tersebut sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan Allah berfirman, mana yang meminta kepadaku kecuali akan aku berikan apa yang dia minta, yang berdoa saya kabulkan, yang minta ampun saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar, itu orang yang beristighfar di waktu sahur. Ini keutamaan beristighfar di waktu sahur itu, minta ampun, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, atau membaca sayyidul istighfar di waktu tersebut sangat mulia. Maka isi dengan zikir, dengan istighfar, berdoa terus, ya, meminta kepada Allah. Kemudian kalau ada kesempatan baca doa, baca Al-Quran. Nanti ketika azan subuh, maka ada salat yang kedua tadi, yaitu salat fajar. Yang dimaksud dengan salat fajar ini salat setelah azan subuh, sebelum salat subuh. Ya, setelah azan subuh dan sebelum salat subuh. 2 rakaat jumlahnya, tidak lebih. Dan bahkan Nabi SAW salat 2 rakaat sebelum subuh ini di rumah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seakan-akan dia tidak membaca Al-Fatihah, saking ringkasnya. Ya, saking ringkasnya. Ini salat sunat rawatib yang paling utama. Dan bahkan dia lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih mulia, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Jadi ini salat rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, setelah azan subuh. Jadi ini yang perlu dibedakan
saudara yang bertanya, kalau yang tadi dilakukan sebelum subuh itu bukan salat fajar tetapi salat malam. Ya, salat malam itu bermula dari semenjak habis salat Isya atau selesai salat Isya sampai sebelum azan subuh itu salat malam. Tetapi adabnya harus ditutup dengan witir, yaitu salat ganjil. Yang jumlahnya mulai dari 1, bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Jadi saya telah sampaikan tadi ada 2 salat yang harus diketahui. Sebelum salat azan subuh itu salat malam ditutup dengan witir, dan setelah azan subuh itu salat rakaat al-fajri. Kalau kita melakukan seperti itu tidak akan ada pertanyaan mengulang-ulang. Karena salat sebelum azan subuh itu salat tersendiri dan salat setelah azan subuh itu salat tersendiri. Maka itu yang boleh yang bisa dilakukan. Adapun seperti yang ditanyakan tadi atau yang dilakukan tadi itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kalaupun itu terjadi salat 2 rakaat kemudian berzikir sampai azan subuh karena sebelum tidur sudah ada salat witir, tidak ada masalah. Tetapi salat setelah azan subuh itu bukanlah salat yang sebelum salat subuh, azan subuh, tetapi salat 2 rakaat sebelum subuh, yang itu yang paling utama dan dijaga. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mudah-mudahan apa yang dipahami oleh hamba Allah di Bukit Tinggi, dan mudah-mudahan juga sudah terjawab dari pertanyaan pemirsa RCTV bertanya tentang tata cara pelaksanaan salat witir tadi. Baik, pertanyaan terakhir barangkali yang bisa diajukan. Pertanyaan datang dari pendengar Radio Hidayah dari Ibu Nur. Yang ditanyakan, Ustaz, sebentar lagi bulan Rajab akan datang. Yang ditanyakan, puasa Rajab dimulai dari tanggal berapa, Ustaz? Jika kita kerjakan hanya 3 hari dari awal, bagaimana? Apakah itu telah betul? Kemudian mana yang afdolnya? Nah, Ya. Ibu Nur ya. iya. Ibu Nur dari pendengar Radio Hidayah FM Pekanbaru menanyakan tentang ibadah atau terutama puasa di bulan Rajab. Terkait dengan bulan Rajab, ya, para ulama termasuk Ibnu Hajar, Ibnu Rajab sendiri dan yang lainnya menjelaskan tidak ada dalil-dalil yang kuat, tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan beramal yang kuat, ya, yang menjelaskan pengkhususan ibadah di bulan Rajab. Yang menjelaskan pengkhususan ibadah di bulan Rajab. Tidak puasa, tidak salat malam, tidak umrah, tidak sedekah, ya, tidak ada dalil yang kuat. Ya, tidak ada dalil yang kuat yang bisa dijadikan landasan beramal sehingga kita merasa nyaman, merasa berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka tidak ada hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk beramal dalam pengkhususan amalan tertentu di bulan Rajab. Memang bulan Rajab adalah bulan haram, salah satu dari bulan haram yang 4. 4 bulan haram itu Rajab berdiri sendiri. Kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram beriring-iringan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram beriring-iringan, sementara Rajab berdiri sendiri. Memang dia bulan haram, tetapi sebagaimana bulan haram yang lain, ya, ketika bulan Rajab ini tidak ada pengkhususan beramal, maka kita tidak terkait dengan amalan tertentu, terikat dengan amalan tertentu, tidak terikat dengan amalan tertentu. Bila mana kita biasa puasa Senin Kamis, maka kita terus berpuasa, jangan pula dihentikan. Bila mana kita sering sholat malam, maka di bulan Rajab kita juga sering sholat malam. Tetapi kalau seandainya kita tidak pernah puasa Senin Kamis di bulan-bulan yang lain, tiba bulan Rajab kita puasa Senin Kamis. Karena dengan meyakini adanya landasan, adanya hadir dalil-dalil yang mengkhususkan. Begitu juga ketika kita tidak pernah sholat malam, di bulan Rajab kita pun sholat malam. Ketika kita mengkhususkan dari jauh-jauh hari, saya akan umrah di bulan Rajab. Dengan meyakini ada pengkhususan umrah di sana, maka ini tidak berpijak kepada dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan yang kuat. Ini kata para ulama. Maka balik kita kepada pertanyaan, ya, kalau seandainya menjawab pertanyaan itu berdasarkan kaidah tadi,
maka ibu yang dirahmatin Allah tidak ada pengkhususan. Bila mana ibu biasa berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, ya, misalnya di pertengahan bulan, maka silakan berpuasa. Bila mana ibu biasa puasa Daud, maka lanjutkan puasa Daudnya. Bila mana saudara yang bertanya, biasa puasa Senin Kamis, lanjutkan puasa Senin Kamisnya. Dan mengkhususkan puasa di bulan Rajab dengan hari dari awal atau pertengahan atau sampai separuh bulan Rajab atau di ujungnya, itu tidak ada dalil yang kuat. Maka dengan itu kita menjawab apakah puasa 3 hari cukup kemudian lanjutnya tidak berpuasa, atau mana yang la afdal. Tidak ada yang afdal, tidak ada yang utama, karena terkait dengan tidak adanya dalil yang jelas, yang kuat, yang bisa dijadikan sebagai landasan beramal yang mengkhususkan ibadah tertentu di bulan Rajab ini. Jadi sekali lagi, kalau memang ibu biasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam 1 bulan, silahkan lanjutkan puasanya. Bila memang berencana umrah, lanjutkan umrahnya. Tetapi jangan sampai meyakini ada keutamaan tertentu karena tidak didukung oleh dalil yang kuat. Wabillahi taufiq. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu Nur yang bertanya dari pendengar radio Hidayah FM. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan untuk kesempatan pagi hari ini. Dan barangkali ada ikhtitam untuk kajian kita. Pembahasan kita adalah bahagian akhir dari pembahasan tentang berita dari Allah dan Rasulnya tentang perihal bangunan istana yang disediakan oleh Allah untuk penghuni surga di dalam surga. Dan bahkan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang tidak sedikit menjelaskan amalan-amalan yang bisa dengan amalan tersebut kita mendapatkan tambahan tempat kediaman di surga berupa istana, seperti menjaga membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktu sehari semalam, atau ketika memuji Allah dan mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika ditimpa musibah meninggalnya anak. Jadi berupayalah ma'asyal muslimin dan muslimat yang dirahmatin Allah, atau mari kita bersama-sama berusaha untuk mengejar keampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istana-istana di surga yang di dalamnya segala macam kenikmatan, dan semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Askuri Rahman Az-Zahir Fidallahu Ta'ala yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya dalam pembahasan kitab Al-Fawzul Azim wal Khusranul Mubin fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya dari Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani Hafidallahu Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan faedah ilmu dan tambahan keimanan kepada kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf pertanyaan yang tidak bisa diajukan semuanya karena keterbatasan waktu yang ada dalam program acara di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Ana Abu Sulaiman mohon maaf atas segala kekhilafan dalam memandu acara, dan kita tutup bersama kita wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.